itu lebih kecil daripada 2, yang artinya perlakuan yang dia mengikuti seminar motivasi itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Mana yang ini? Oh, oke. Ini. Udah. Jadi hasilnya itu signifikansinya jadi signifikansinya itu di bawah 0,001. Kemudian untuk uji asumsinya, test of normality-nya itu hasil signifikansinya yaitu 0,010. Berarti HA-nya diterima. Karena kalau dia di bawah 0,05 itu dia nggak normal, Ibu. Ingat saya. Oh iya. Berarti dia Bu nggak berdistribusi normal karena dia di bawah 0,05. Saja dia normality, berarti kalau dia signifikan berarti datanya nggak normal, sehingga makanya walaupun dia 40 subjek maka dia tetap menggunakan jadi saya lupa soalnya. Jadi intinya kalau namanya assumption check-nya itu signifikan, kita lihat bentuknya. Kalau namanya dia signifikan berarti ada deviasi dari distribusi normal. Jadi artinya datanya tidak normal. Nah, di sini tadi walaupun datanya 40 karena asumsinya tidak terpenuhi, maka kita menggunakan bukan t-test tapi menggunakan Wilcoxon. Nah, di Wilcoxon ini dilihat ternyata hasilnya itu P-nya lebih kecil dari 0,01, berarti kan hasilnya signifikan. Oke, berarti menunjukkan bahwa H0-nya ditolak, H-nya diterima, yang artinya H diterima apa halnya? Nilai masih lebih baik setelah mengikuti seminar motivasi belajar. Oke, nah itu biasanya juga lihat di note-nya juga ada. Kalau dia pakai yang satu arah, dia bikin bahwa the alternative hypothesis specific that before is less than after. Jadi mengatakan bahwa yang lebih kecil itu adalah sebelum perlakuan daripada sesudah perlakuan kalau hasilnya signifikan. Oke, paham sampai di sini semuanya? Yang di Zoom juga terdengar suara saya? Dengar Bu, paham Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Kelompok 2 dan 6, kalian persilakan. Kelompok 2 kelompok 6. Mana kelompok 6? Sudah. Temannya juga nggak ada yang siap. Warga-warganya nggak ada yang siap. Untuk kelompok 4 dulu boleh nggak Bu? Kelompok 4. Kamu Afifah dari kelompok 6? Kelompok 2 Bu, tapi nomor 4 Bu. Oke, boleh, silakan. Izin nomor share 4 dulu ya, berarti kita masuk ke kelompok 4. Ini kelompok 2. Silakan. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Oke, untuk nomor 4 itu kita masuk ke uji Spearman. Pertamanya kita masukin dulu datanya ke JASP-nya. Nah, datanya seperti ini. Lihat datanya dulu boleh nggak? Di close dulu. X itu tadi yang karena ada tuh yang I dan tanda silang. Coba boleh nggak? Berarti datanya sama seperti yang ada di buku. Cuma yang di buku kan tadi garisnya vertikal kan? Ya, horizontal.
Jadi dipindahkan ke data yang kolom 1 sama kolom 2. Oke? Nah, datanya seperti ini, kemudian kita pilih regression, lalu correlation. Nah, untuk datanya kita pindahkan ke variables untuk X, Y, dan Y-nya, dan sampel correlation-nya kita checklist di Spearman. Kemudian untuk memudahkan kita melihat, boleh di checklist di display pairwise. Kemudian untuk assumption check-nya kita boleh di Sapiro-nya. Nah, dari data yang sudah kita lihat result-nya yang di samping sini, assumption check-nya itu P-nya lebih besar daripada 0,05, jadi dinyatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Dan untuk hasil nilai dari Spearman-nya, kita bisa lihat juga nih dari nilai Spearman row-nya menggunakan tabel Spearman. Saya izin share untuk tabelnya. Astagfirullah. Mohon maaf Bu, error. Untuk tabelnya, ya Bu. Nah, tadi diketahui bahwa nilai Spearman row-nya 0,92. Di sini kita melihat menggunakan tabel Spearman. Bisa dilihat nih paling sebelah kiri tabel ini adalah data yang diamati. Nah, data kita adalah 9, kemudian kita masih menggunakan tutel, jadi kita bisa lihat alfa yang di atas 0,05. Jadi kita tarik garis lurus dari data yang 9, kemudian 0,05, didapatkan bahwa nilai Spearman tabelnya adalah 0,7. Jadi dinyatakan bahwa Spearman hitung lebih besar dibandingkan nilai tabel. Jadi H1-nya diterima, H0 ditolak. Oke, baik. Coba kembali ke ininya, ke JSP-nya. Ini Bu. Oke, hasilnya dihilangkan aja datanya biar lebih besar hasilnya, resultnya tadi. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau ini berkomentar? Silakan. Kamu Vivin ya, bukan? Ya, oke, silakan. Dari sini Bu, boleh. Kalau dari kelompok kami ini kan pertama kita cari dulu uji asumsinya, normalitas dan linearitas. Setelah kita cek dia normal atau linear, kita bisa lanjut ke Pearson gitu. Jadi kalau kelompok kami pertama diuji dulu normalitasnya. Kalau dari sini kan dia normal, tapi kita harus cek linearitasnya lagi, dan kami cek ternyata memang datanya tidak linear, berarti kita gunakan yang Spearman gitu. Oke. Kamu boleh gimana cara ngecek linearitasnya? Oke. Jadi kalau di nah kalau yang di kita yang sebelum ini kan nggak bisa kita cek ya, di sini QQ plotnya nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat dari deskriptif. Dari deskriptifnya ini data kita masukkan ke sini, terus kita bisa cek yang basic plotnya, kita centang QQ plotnya. Nah kalau dari sini kan dia datanya itu nggak linear gitu, jadi akhirnya kita putuskan bahwa ini datanya non parametrik menggunakan Spearman gitu. Meskipun uji normalitasnya terpenuhi, tapi karena tidak terpenuhi linearitasnya, kita gunakan ini non parametrik. Itu aja. Kalau kalian cara menolak hipotesisnya gimana? Hipotesis nolnya? Berarti tidak ada. Kan tadi kalau temennya kan lihat dari tabel. Kalau kamu gimana? Kelompok kalian? Dari hasil ininya juga korelasinya berapa nih? Korelasinya berapa besar korelasinya? Kalau menggunakan Spearman row-nya itu 0,920, artinya okay. ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Berarti hipotesisnya diterima. Hipotesisnya diterima berdasarkan 0,92 berarti? Iya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pipin. Ada tanggapan yang lain? Bu, coba kelompok 1 Bu.